Inilah alasan kenapa kereta api yang satu ini selalu jadi incaran warga Jember dan juga Banyuwangi. Halo teman-teman, kali ini saya akan trip menggunakan kereta lokal di Daop 9 yang harganya benar-benar murah. Inilah dia kereta api lokal Pandanwangi. Nah, perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun Jember dengan keberangkatan pagi dengan nomor kereta 491. Full trip dari Jember menuju stasiun ujung timur Pulau Jawa yang berada di Banyuwangi. Apakah kereta ini worth it atau perjalanannya bakal mengecewakan? Untuk lengkapnya kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman, pagi ini kita sudah berada di stasiun Jember. Tentunya untuk mencoba salah satu kereta ini yang paling murah di jalurnya, teman-teman. Ini dia kereta api Pandanwangi hanya dengan 8.000 saja. Tapi kira-kira apakah worth it dengan harga 8.000 naik kereta ini dari Jember sampai dengan stasiun Ketapang? Dan nanti saya akan memberitahu ya, apakah kereta ini rekomendasi untuk perjalanan kali ini, teman-teman. Hari ini saya sendiri, teman-teman, nggak sendirian ya. Kita bareng sama teman-teman juga, ada Firman ini dan ada Syam. Nah, kali ini saya berada di kereta ekonomi 1 dengan kode sarana di sini, teman-teman, K308528 milik Depo Induk Ketapang. K3 menunjukkan adalah ini sarana dari kereta ekonomi, teman-teman. 08-nya tidak berpenggerak dan 85 adalah tahun pertama dia dinas. Serta nomor 28 adalah nomor urutnya yang ke-28. Halo. Ini kita juga bareng sama Syam nih, teman-teman. Sedangkan kereta api Pandanwangi ini sendiri menggunakan lokomotif TC203 pagi ini, teman-teman. Ini adalah lokomotif TC203 9812, teman-teman. Saat ini sudah menunjukkan pukul 5:04, teman-teman. Dan sebentar lagi pada pukul 5:10 kereta api Pandanwangi ini akan tepat diberangkatkan dari stasiun Jember, teman-teman. Ini karena saya tadi datangnya agak mepet, teman-teman, jadi sepertinya harus langsung masuk ke dalam kereta. Karena kita di belakang ekonomi 1, teman-teman, artinya kita langsung berada di belakang lokomotif ya. Nanti kita bisa dari sini lokomotif ride, teman-teman. Cuman kereta api Pandanwangi ini memiliki okupansi seperti kereta api lokal lainnya ya, teman-teman ya, yaitu 150%. Namun seingat saya di GAPK 2023 kereta api Pandanwangi ini mendapatkan potongan okupansi sebenarnya, teman-teman, bisa saya bilang ya. Karena seingat saya okupansinya itu adalah 120%, teman-teman. Nah, dimana kalau kita naik kereta ini, meskipun kita nggak dapat kursi, itu di bordes tuh nggak terlalu berdesakan, teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih agak worth it ya, karena kalau kita mau bergeser ke toilet atau kemana, itu nggak perlu berdesakan lagi. Kita akan langsung masuk ke dalam ekonomi 1, teman-teman. Nah, di samping jalur 2, teman-teman, ada rangkaian dari kereta api Ranggajati yang menuju ke stasiun Cirebon nanti, teman-teman, dari Jember. Ini akan diberangkatkan pukul 5:45 kalau nggak salah ya, Mas. Ranggajati ya. Nanti saya cantumin jadwalnya ya. Dia ada di jalur 3 ini, teman-teman. Sedangkan untuk Pandanwanginya ada di jalur 2. Persiapan berangkat kereta api Pandanwangi. Hari ini tepat pada tanggal 26 Maret, teman-teman. Kita melakukan trip menuju ke stasiun Ketapang sambil memantau arus mudik, teman-teman. Karena ini merupakan H-4 Lebaran. Kira-kira sepadat apa dari stasiun paling ujung timur ya penumpangnya nanti ya. Dan kita akan melihat kira-kira kereta api Pandanwangi ini akan banyak dinaiki penumpang itu di stasiun mana, teman-teman. Karena di stasiun Jember tadi lumayan penuh ya kalau di belakangnya. Cuman di ekonomi 1 ini masih agak lengang, teman-teman. Ini kita masih nggak duduk di kursi kita ya. Sebenarnya kita ada di kursi 7D dan 8 ya. Namun pagi ini kita masih numpang dulu, teman-teman, di nomor 23D dan 23E, teman-teman. Nanti kita
kita akan pindah ke seat di belakang kita, serta kita akan juga melihat nanti teman-teman gimana view yang menarik di peta dari stasiun Garahan sampai dengan ke stasiun Kalibaru teman-teman. Biasanya kalau cuacanya cerah hari ini nanti viewnya bakal bagus banget, apalagi bisa melihat langsung view dari beberapa gunung yang ada di Banyuwangi teman-teman. Nah teman-teman, untuk trip kali ini di ekonomi 1 ini terlihat penuh ya teman-teman ya. Coba jam di ekonomi 2. Nah ekonomi 2 lumayan lowong ya. Ini kita set dari Kalibaru menuju stasiun Ketapang teman-teman. Terus di ekonomi 3 ini ya masih ada kosong, lumayan lah. Di ekonomi 4-nya masih cukup ada lagi teman-teman. Di ekonomi 5 masih banyak. 5 masih banyak ya. 6 juga masih banyak. Cuman mayoritas yang seat ini sudah terisi banget ya Sam, yang DE ya. Ini hari ini tanggal 26 hari Rabu teman-teman. Dan kebetulan ini memang di bulan Ramadan ya. Biasanya emang trip-trip pagi ini kurang diminati teman-teman. Kalau nggak benar-benar mendesak ya. Terlalu pagi Pandan. Soalnya kemarin itu di Gapekalama teman-teman, kereta api Pandanwangi ini berangkatnya pukul 5 lewat 15 menit dan sekarang 30 ya 30. Lewat 30 sorry lewat 30 menit dan sekarang dimajukan lagi teman-teman sehingga berangkatnya pukul 5 lewat 10 menit. Memang ini berpengaruh pada waktu tiba di stasiun Banyuwangi ya, nanti di stasiun Ketapang itu lebih awal teman-teman. Cuman rasanya agak pagi sekali dari stasiun Jember. Nah, di grafik perjalanan kereta api 2025 ini, kereta api lokal Pandanwangi tetap memiliki 4 kali jadwal keberangkatan dalam sehari ya teman-teman. Masing-masing 2 kali keberangkatan dari stasiun Jember dan 2 keberangkatan lainnya dari stasiun Ketapang. Layaknya kereta ekonomi subsidi pada umumnya, kereta ini juga memiliki kapasitas 106 penumpang, serta konfigurasi kursinya dibuat berhadapan 3 baris dan di sampingnya 2 baris. Kereta ini sendiri menempuh rute sejauh 112 km dan total waktu tempuhnya kisaran 2 jam 30 menit nih. Selain karena memang harganya yang cukup murah, menurut saya kereta ini cocok menjadi salah satu opsi perjalanan menuju Banyuwangi ataupun Jember karena view perjalanan yang sangat menarik ya. Apalagi saat kereta ini melewati petak stasiun Sempolan sampai dengan stasiun Kalibaru nih. Pemandangannya full hijau antara gunung, sawah, serta bakal ada view lahan kopi juga loh. Di perjalanan kali ini kita juga akan melewati 2 terowongan legendaris yang menghubungkan jalur kereta api antara Banyuwangi dan Jember. Nah, semua kereta yang melintas ke Banyuwangi dari arah Jember dipastikan akan melewati 2 terowongan ini ya. Yap, inilah dia terowongan Garahan dan terowongan Merawan. Ini pukul 6 lewat 12 menit teman-teman, kereta api Pandanwangi telah tiba di stasiun Kalibaru. Nampaknya lebih awal sekitar 4 menitan tadi teman-teman. Dan di stasiun Kalibaru ini lumayan juga ya yang naik dan ada yang turun. Serta di sini akan terjadi persilangan antara kereta api Pandanwangi dan kereta api Tawangalun teman-teman, dari stasiun Ketapang hingga menuju ke stasiun Malang teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan melihat persilangan dari kereta api Pandanwangi dan kereta api Tawangalun di stasiun Kalibaru, teman-teman. Nah, yang telah tersedia di jalur 2 stasiun Kalibaru ini adalah rangkaian kereta api Tawangalun, teman-teman, menuju stasiun Malang Kota Lama. Sepertinya akan diberangkatkan setelah kereta api Pandanwangi ya. Jadi kereta api Pandanwangi ini akan diberangkatkan dan dilanjutkan dengan kereta api Tawangalun teman-teman. Ini merupakan salah satu kereta favorit juga ya di lintas Banyuwangi hingga ke Malang teman-teman. Karena tiketnya selalu sold out. Bener-bener harus war kalau mau naik kereta api Tawangalun ini teman-teman. Nah, ternyata teman-teman yang sudah semboyan 5 dulu adalah dari jalur 2 ini rangkaian kereta api Tawangalun ya. Sepertinya akan diberangkatkan terlebih dahulu. Nah, berarti kereta api Pandanwangi ini di Gapekalama sudah menunggu teman-teman. Nggak berangkat lebih awal lagi ya, padahal tadi datangnya juga lebih awal teman-teman. Jadi ini kereta api Tawangalun sebentar lagi akan diberangkatkan teman-teman.
kereta api lokal Pandanwangi ini meninggalkan stasiun Kalibaru, kita akan disuguhkan beberapa persilangan lagi dan tentunya beberapa view dari Kabupaten Banyuwangi. Selepas stasiun Kalibaru juga biasanya banyak penumpang yang turun nih. Salah satu contohnya seperti di stasiun Kalistail dan stasiun Rogo Jampi ini. Ya memang meskipun gak semua sih, karena biasanya banyak juga yang turun di stasiun Banyuwangi Kota atau di stasiun Ketapang nih. Nah, sebentar lagi kereta api Pandanwangi yang saya tumpangi ini akan tiba di stasiun perjalanan akhir, yaitu di stasiun Ketapang. Nah, setelah perjalanan yang cukup panjang ini, saya akan memberikan sedikit ulasan. Tentunya ulasan ini murni pendapat saya sebagai penumpang dan tidak dipengaruhi oleh hal apapun ya. Yang pertama nih, apakah kereta ini worth it? Menurut saya, jika kalian mencari pengalaman perjalanan yang nyaman, tentu kereta ini tidak akan saya rekomendasikan untuk rute Jember sampai Ketapang, karena ada beberapa opsi kereta lainnya yang jauh lebih nyaman. Misalnya seperti Wijaya Kusuma, Blambangan Express, Mutiara Timur, ataupun kereta api Logawa. Namun jika kalian ingin melakukan perjalanan dengan budget yang minim atau harga tiket yang sangat terjangkau, tentu kereta lokal Pandanwangi ini adalah opsinya. Secara hanya kereta Pandanwangi ini yang memiliki tarif paling murah di rute tersebut nih, dibandingkan beberapa pesaingnya di transportasi darat. Yang terpenting, fasilitas penunjang seperti toilet, AC, rak untuk menaruh barang, dan pengeras suara berfungsi dengan baik. Ya, kapan lagi kan cuma bayar 8.000 aja bisa tinggal duduk menikmati perjalanan. Bahkan kalau kamu lelah bisa istirahat dulu atau tidur selama perjalanan nih. Lalu gimana pengalaman sepanjang perjalanan? Yap, sama halnya seperti beberapa kereta yang menuju Banyuwangi, pengalaman naik kereta lokal Pandanwangi ini cukup menarik ya, terutama saat perjalanan pagi. Durasinya bisa dibilang sama seperti kereta jarak jauh di rute tersebut. Ketepatan waktu serta beberapa fasilitas yang ditawarkan menurut saya sudah cukup baik dalam menunjang perjalanan. Nah, yang terpenting jadwal dari kereta ini sendiri, yang jalan 2 kali sehari baik dari Jember maupun dari Ketapang. Bisa dibilang jadwalnya fleksibel banget, karena dari 2 kali jadwal tersebut, kereta ini bisa menyapu bersih seolah berjalan dari pagi, siang, sore, hingga malam ya. Buat kamu yang mau eksplor ujung timur Pulau Jawa, kalian bisa mengakhiri perjalanan di sini ya. Apalagi buat kamu yang mau lanjut ke Bali, karena akses menuju ke pelabuhan juga cukup dekat dari stasiun Ketapang ini. Nah, sekian cerita singkat perjalanan saya naik kereta api lokal Pandanwangi ini. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten seputar kereta api berikutnya.